Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer, cerita ini kental dengan mitos atau legenda tentang sosok ular naga yang bernama Jaka Linglung putra Aji Saka. Sedulur jejak lakon, cerita legenda ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan Bledug Kuwu, yaitu sebuah telaga lumpur yang berada di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, 28 km ke arah timur kota Purwodadi. Bledug Kuwu ini merupakan tempat terjadinya fenomena keluarnya air dan lumpur dari endapan laut purba karena tekanan air vertikal. Sesekali, lumpur yang disemburkan Bledug Kuwu bisa mencapai tinggi 10 meter dan tampak spektakuler, sehingga menarik dilihat mata wisatawan. Menurut Serat Centini, kisah hidup Jaka Linglung diceritakan oleh Ki Jati Pitutur, juru kunci Kasanga, di wilayah Gabus, Grobogan, kepada Jayeng Resmi Aji Saka yang telah menjadi prabu di Medang Kamulan. Ia terbiasa berburu di hutan dan gunung tanpa diiringi prajurit. Pada suatu ketika, ia membunuh seekor ular raksasa yang sedang bertapa dengan panahnya sehingga dirinya menerima kutukan. Setelah itu, Aji Saka bertamu ke rumah Nyi Janda Kasihan di Desa Sangkeh yang memiliki putri kecil bernama Rarasati. Saat ia tiba, Nyi Janda sedang mengawasi para wanita menumbuk padi dan putrinya yang beranjak remaja ikut menumbuk. Rarasati selalu diikuti induk ayam kesayangannya yang berwarna putih bersih. Aji Saka bernafsu saat melihat kemolekan Rarasati sehingga nutfahnya menetes ke tanah, demikian pula dengan Rarasati. Ayam katai peliharaan Rarasati memagut keduanya sementara Aji Saka pulang karena malu. Ayam katai Rarasati bertelur beberapa hari kemudian dan telurnya disimpan Nyi Janda di tempat penyimpanan beras. Ternyata beras di sana terus bertambah meskipun tiap hari ditanak. Selanjutnya telur tersebut diletakkan di lumbung hingga menetas seekor ular. Saat Nyi Janda melihat ular besar di dalam lumbungnya, ia berlari ketakutan hendak melapor kepada Patih. Ular tersebut keluar dari lumbung menemui Rarasati sambil memanggilnya ibu. Rarasati juga berlari ketakutan. Akhirnya ular tersebut menjelaskan perihal dirinya yang merupakan putra dari Aji Saka dan Rarasati, kemudian meminta untuk dibawa ke istana. Aji Saka murka karena ular naga tersebut mengaku sebagai anaknya, terutama karena dirinya masih perjaka dan belum menikah. Setelah diberi penjelasan oleh sang ular, Aji Saka menjadi malu kemudian mengutusnya ke Laut Selatan menghadapi buaya putih penjelmaan Dewata Cengkar sebelum diakui sebagai anak serta mencarikannya tunangan. Ular naga melesat ke Laut Selatan dan berkelahi dengan buaya putih selama beberapa hari dan menang. Kemenangan tersebut disambut bahagia oleh Ratu Angin-Angin yang selanjutnya memberinya hadiah memerintah di Laut Selatan selama 7 hari, menjodohkannya dengan putrinya Nyi Blorong yang cantik, dan memberinya gelar Linglung Tunggul Wulung. Ia diberi ramalan akan merajai makhluk halus di gunung-gunung. Setelah 7 hari, Jaka Linglung memohon pamit untuk pulang. Ratu Angin-Angin melarangnya melalui jalan yang sama seperti ia berangkat. Akhirnya ia pulang dengan cara menembus bumi dan muncul ke permukaan untuk melihat apakah sudah sampai. Tempat ia keluar dari dalam bumi berubah menjadi berbagai sumber lumpur. Setibanya di istana, Aji Saka mengangkatnya menjadi Pangeran Adipati dan menyuruhnya tinggal di Tunggul Wulung. Namun, Jaka Linglung menghabiskan seluruh unggas di kediamannya sehingga Aji Saka memanggilnya dan mengajarinya ilmu kasar halus. Ia kemudian bertapa menganga di hutan selama bertahun-tahun sampai seluruh tubuhnya ditumbuhi semak belukar dan tidak kelihatan lagi. Pada suatu hari, ada 9 anak gembala yang hendak berlindung dari hujan. 8 anak masuk ke dalam mulut Jaka Linglung yang dikira mereka gua, sementara yang seorang dilarang masuk. Anak tersebut memanjat punggung Jaka Linglung kemudian membacokkan kudi ke punggung Y. Kisah serupa juga dikenal sebagai cerita tutur masyarakat Grobogan seperti tertulis dalam laman Pemkab Grobogan menyebutkan kisah Jaka Linglung sekitar abad ke-7 Masehi. Daerah Grobogan masuk wilayah kerajaan Medang Kamulan yang diperintah oleh dinasti Sanjaya Shailendra. Salah seorang raja dari dinasti itu adalah Dewata Cengkar yang konon disebutkan sebagai kanibal.
Melihat kebiasaan mengerikan raja tersebut, rakyat merasa ketakutan. Setelah berbagai cara ditempuh dan berakhir kegagalan, muncul seorang pengembara bernama Ajisaka. Dia mengaku prihatin dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Alhasil, Ajisaka berusaha untuk menghentikan kebiasaan sang raja dan menantangnya untuk berduel. Sang raja menerima tantangan Ajisaka dengan terbahak-bahak. Dia memberi syarat apabila Ajisaka mampu mengalahkannya, maka Ajisaka berhak memperoleh hadiah berupa separuh wilayah kerajaan. Sebaliknya, jika kalah, Ajisaka akan dimakan olehnya. Pertarungan dimulai dengan Ajisaka melepas ikat kepala dan menggelarnya di atas tanah. Ajaib, ikat kepala itu berubah menjadi melebar dan menggeser tempat berdirinya Raja Dewata Cengkar. Menariknya lagi, hal tersebut berlangsung terus-menerus sampai membuat Dewata Cengkar tercebur di Laut Selatan. Namun, Dewata Cengkar tidak mati, melainkan tubuhnya menjelma menjadi bajul buaya putih. Setelah Dewata Cengkar pergi, rakyat menobatkan Ajisaka sebagai raja. Saat memerintah, muncul seekor naga bernama Jaka Linglung. Dia mengaku sebagai anak Ajisaka dan telah mencarinya selama ini. Namun, melihat wujudnya yang berupa naga, Ajisaka menolak untuk mengakuinya sebagai anak. Ajisaka berusaha menyingkirkan Jaka Linglung, tetapi dengan cara yang halus. Kepada naga itu, Ajisaka berjanji akan mengakuinya sebagai anak apabila Jaka Linglung berhasil membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cengkar di Laut Selatan. Jaka Linglung menyanggupi permintaan itu. Dia pun segera berangkat dan mencari jelmaan Dewata Cengkar. Namun, Ajisaka memberi syarat tambahan bahwa Jaka Linglung tidak diperkenankan bepergian melalui jalan darat karena ditakutkan mengganggu ketenteraman penduduk. Sebaliknya, dia harus berangkat ke Laut Selatan lewat jalur bawah tanah. Singkatnya, Jaka Linglung sampai di Laut Selatan dan berhasil membunuh Dewata Cengkar. Seperti halnya ketika berangkat, dia juga kembali melalui jalur dalam tanah. Tak lupa juga, dia membawa seikat rumput gerinting wulung dan air laut yang terasa asin sebagai bukti telah membunuh Dewata Cengkar. Namun, karena melalui jalur bawah tanah, Jaka Linglung tidak tahu keadaan di luar. Akibatnya, dia mencoba muncul ke permukaan karena mengira telah sampai di tempat yang dituju. Nah, salah satu tempatnya muncul adalah di Kuwu yang konon diyakini sebagai asal muasal munculnya Beleduk Kuwu. Demikianlah ulasan mengenai kisah Jaka Linglung, legenda naga raksasa yang mengaku sebagai putra Ajisaka. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga sedulur semua terhibur dan bisa menambah wawasan tentang sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.